Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi KPI sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih bisa pertemuan kembali di dalam perkuliahan teori komunikasi 3 SKS. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan tema pengertian teori, ciri, fungsi, model, dan kerangka ilmu komunikasi. Mahasiswa sekalian, di dalam mata kuliah teori komunikasi ini, setidaknya Anda sudah memperoleh pendalaman terlebih dahulu di dalam pengantar ilmu komunikasi. Nah, untuk memahami teori ini, kita mengulang sedikit dulu pengertian teori komunikasi. Untuk teori komunikasi kita fahamkan dulu apa itu yang dinamakan dengan teori terlebih dahulu. Yang pertama, teori adalah abstraksi dari realitas. Jadi, kita fahami bahwa teori yang ada, yang kita pelajari di dalam ilmu apapun itu merupakan abstraksinya dari realitas yang ada. Yang kedua, teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Jadi teori itu merupakan sekumpulan prinsip-prinsip dari definisi-definisi yang ada, yang terkonsep, kemudian diorganisasikan aspeknya secara empiris dan sistematis. Jadi kalau dia tidak sistematis, dia belum dikatakan dengan teori. Yang ketiga, teori terdiri dari asumsi-asumsi. Jadi teori itu adalah asumsi dulu yang pernah kita lakukan dulu. Apa asumsinya? Kemudian terdiri dari proposisi-proposisi dari abstraksi realitas tadi, kemudian aksioma dasar yang saling berkaitan. Jadi teori itu tidak hanya satu saja, tapi teori itu dia harus ada keterkaitan dari asumsinya, ada dari proposisinya, kemudian dari aksioma-aksiomanya, dan ada hubungannya. Yang keempat, teori itu terdiri dari teorema. Apa itu teorema? Yakni generalisasi yang diterima, terbukti secara empiris. Jadi teori itu harus mampu dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dapat digeneralisasikan dan diterima atau terbukti secara empiris. Contohnya, di dalam ilmu komunikasi itu kita kenal dengan model stimulus respon. Jadi model stimulus respon itu kita generalisasikan, nanti kita lihat menjadi SOR, stimulus organism respon. Nah, contoh dari SR itu menjadi SOR itu disebut dengan generalisasi. Tentunya itu bisa diterima. Apakah misalnya kita berkomunikasi itu hanya cukup untuk stimulus saja tanpa direspon? Tentunya tidak. Kemudian, apakah nanti secara perkembangan ilmu komunikasi akan terus hanya stimulus respon saja? Tentu juga tidak. Karena itu ada pengembangan-pengembangan atau bahasa lainnya disebut dengan generalisasi itu. Mahasiswa sekalian, itu untuk pengenalan teori. Sekarang kita ke ciri-ciri teori. Apa saja yang bisa kita jadikan ciri-ciri sehingga kita mengenali bahwa itu adalah sebuah teori? Yang pertama, semua teori adalah abstraksi bersifat terbatas. Jadi teori itu dia bersifat terbatas, berkaitan dengan ilmu apa?
misal seperti kita ilmu komunikasi, maka teori itu akan berlaku di dalam teorinya ilmu komunikasi. Walaupun akar dari ilmu komunikasi itu tetap adalah matematika, fisika, antropologi, sosiologi, filsafat. Tapi untuk pengembangan teorinya nanti tetap akan terbatas di dalam batasan ilmu komunikasi. Selanjutnya, semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia, bersifat relatif sesuai dengan bidang yang diteliti. Jadi semua teori itu adalah hasil atau konsep dari individu yang melakukan penelitian, kemudian teruji sehingga teori itu bisa diterima, tetapi tetap relatif dengan bidang ilmu penelitiannya. Misal, kita ada ilmu dakwah, maka teori yang ada di ilmu dakwah itu bersifat relatif yang bisa teruji oleh orang-orang ilmu dakwah. Kemudian teorinya itu juga akan lebih relatif lagi berada di bidang ilmu dakwah atau juga di bidang misalnya bimbingan dan konseling Islam. Maka teorinya dikonstruksi oleh orang-orang yang memang mahir di bidang bimbingan dan konseling Islam. Kemudian teorinya juga akan digunakan di dalam bidang itu, walaupun akan nanti dikaitkan juga dengan asal ilmu tersebut. Selanjutnya kita ke fungsi teori. Mahasiswa sekalian, kita harus memahami dulu fungsi teori ini untuk apa, supaya kita bisa lebih memahamkan lagi teori-teori yang akan kita bahas nanti difungsikan kemana. Yang pertama, fungsi teori itu untuk mengorganisasikan dan menyimpulkan. Jadi, suatu teori itu dia mampu mengorganisasikan bentuknya komunikasi, kemudian dia akan mampu untuk menyimpulkan hasilnya dari teori tersebut. Contoh, untuk teorinya komunikasi antar pribadi, maka yang dibicarakan di sana ada teori persepsi, teori sensasi, teori berpikir, dan teorinya memori. Nah, keempat teori ini nanti itu disebut dengan mengorganisasikan. Kemudian kita akan menyimpulkan bahwa di dalam proses komunikasi organisasi itu perlunya ada persepsi terlebih dahulu. Setelah persepsi nanti diperlukan adanya sensasinya. Kemudian kita menyimpan persepsi dan sensasi itu di dalam memori kita yang disebut dengan akal. Kemudian baru nanti kita akan mengelola kembali komunikasinya yang disebut dengan berpikir. Nah, itu dinamakan dengan fungsi teori mengorganisasikan dan menyimpulkan. Yang kedua disebut dengan memfokuskan. Jadi teori itu tadi sama seperti yang sudah Bunda sebutkan di awal-awal, bahwa teori itu adalah relatif dan sesuai dengan keilmuannya. Jadi dia memfokuskan, misalnya teori ilmu komunikasi. Di dalam teori ilmu komunikasi itu ada juga disebut dengan komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi politik, komunikasi antar budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan memfokuskan. Dia sudah fokus ke dalam satu bahasan yang ada di dalam teori komunikasi. Selanjutnya yang ketiga disebut dengan menjelaskan. Jadi bahwa teori itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Jadi teori itu mampu menjelaskan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita ambil untuk komunikasi massa saja misalnya. Maka teorinya bisa kita sebut dengan teori uses and gratification misalnya. Di mana khalayak itu mampu untuk memilih media mana yang akan dia tonton. Nah, itu dinamakan dengan menjelaskan. Jadi teorinya uses and gratification itu menjelaskan bahwa khalayak itu mampu untuk memilih kira-kira media mana yang akan saya tonton. Saya perlunya media apa misalnya? Audio kah? Atau visual kah? Atau audio visual kah? Atau media cetak? Ketika khalayak itu sudah memilih, maka disebutlah dengan teori uses and gratification.
Nah, itu di dalam fungsi teori disebut dengan menjelaskan. Yang keempat disebut dengan mengamati. Fungsi teori itu digunakan kalau di dalam sebuah penelitian, maka dia akan digunakan untuk mengamati kira-kira apa sih yang akan saya teliti. Jadi fungsi teori itu misalnya ada dua variabel, maka dua variabel itu yang harus saya teliti nanti, itulah yang akan saya amati. Dilihat dulu dengan teorinya apa, kemudian akan ke lapangan, nah itulah yang akan kita gunakan sebagai rambu-rambu di dalam kita meneliti nanti. Yang kelima, untuk membuat prediksi. Jadi ketika suatu teori kita gunakan, maka kita akan mampu untuk membuatkan prediksinya. Kira-kira misalnya kayak tadi saja, kita ambillah misalnya modelnya SR, stimulus respon. Ketika seseorang memberikan stimulusnya, rangsangannya, maka kita akan memprediksikan pasti ada responnya. Nah, walaupun responnya hanya dua, positif dan negatif. Itu namanya kita membuat prediksi, memprediksikan apa yang akan terjadi di dalam proses komunikasi itu. Berarti kita sudah memahami yang disebut dengan fungsi teori. Itu ya para mahasiswa. Selanjutnya, fungsi teori itu disebut dengan komunikasi. Ya, kenapa? Teori tidak akan dihasilkan kalau tidak ada proses komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan ide-idenya sehingga idenya tersebut mampu diterima baik oleh komunikannya. Itu disebut dengan komunikasi. Jadi fungsi teori itu dia harus bisa untuk mengkomunikasikan. Selanjutnya disebut dengan pengawasan. Untuk mengawasi atau mengontrol. Jadi di dalam fungsi teori itu kira-kira ini dia akan keluar nggak dari batasan-batasannya. Misalnya di dalam komunikasi pribadi, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi politik. Teori yang digunakan di dalam bentuk komunikasi itu merupakan suatu alat kontrol atau pengawasan. Yang terakhir disebut dengan generatif. Jadi fungsi teori itu adalah menggenerasikan. Kalau tadi Bunda sudah sebutkan misalnya dari SR menjadi SOR, kemudian akan disebut juga dengan SMCR. Dari stimulus respon, kemudian berkembang lagi menjadi stimulus organism respon. Kemudian berkembang lagi menjadi SMCR, source, message channel, dan receiver. Nah, itu disebut dengan generatif. Atau misalnya kita lihat di dalam teorinya komunikasi massa ada dinamakan dengan hypodermic ballot theory. Kemudian ada yang disebut lagi dengan two step, 2 tahap. Kemudian ada lagi disebut dengan banyak tahap. Nah, itu disebut dengan generatifnya. Selanjutnya kita akan melihat apa itu yang disebut dengan model di dalam ilmu komunikasi. Nah, mahasiswa sekalian, di dalam kita mempelajari teori komunikasi itu, maka kita akan digandengkan dengan model. Jadi kita harus tahu dulu satu disebut dengan teorinya di dalam ilmu komunikasi. Kemudian untuk lebih memudahkan kita memahami teori ini, maka kita memerlukan sebuah modelnya. Model di dalam ilmu komunikasi. Nah, apa itu yang disebut dengan model? Nah, model itu adalah deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Jadi deskripsi ideal menggambarkan secara idealnya, menggambarkan secara gampang sehingga kita bisa memahami teori komunikasi itu melalui sebuah model komunikasi. Hampir di setiap berbagai macam komunikasi itu terdapat modelnya. Misal komunikasi antar pribadi akan ada modelnya. Kemudian komunikasi politik akan ada modelnya juga. Komunikasi massa lebih banyak lagi modelnya. Maka teori itu selalu bergandengan dengan model. Disebut dengan apa lagi model?
Model itu adalah analogi yang mengabstraksi dan memilih bagian dari keseluruhan. Jadi dia memilih keseluruhan, universal. Unsur-unsur di dalam ilmu komunikasi itu ada komunikannya, ada komunikatornya, ada message-nya, ada channel-nya, ada efeknya. Semuanya itu dirangkul di dalam sebuah model. Itu disebut dengan unsur. Kemudian disebut dengan sifat komunikasi itu pun akan dirangkul di dalam sebuah model. Jadi model itu secara keseluruhan. Atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Jadi model itu harus bisa mengabstraksikan, harus bisa menyeluruhkan teori sehingga disederhanakan dan kita lebih bisa memahami dengan mudah apa yang dimaksudkan oleh model. Itu disebut dengan model komunikasi. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu kira-kira kerangka ilmu komunikasi itu apa? Apa yang disebut dengan kerangka? Apa yang disebut dengan bagan besar di dalam ilmu komunikasi itu? Maka kita akan melihatnya dari 7 sisi. Yang pertama disebut dengan bidang komunikasi, kedua disebut dengan ada sifat komunikasi, yang ketiga disebut dengan tatanan komunikasi, yang keempat disebut dengan tujuan komunikasi, kelima disebut dengan fungsi komunikasi, keenam disebut teknik komunikasi, yang ketujuh disebut dengan metode komunikasi. Bagi anak-anak KPI, kerangka ilmu komunikasi ini harus difahami dengan betul. Apa itu kerangkanya di dalam ilmu komunikasi? Kita akan melihat di bidang komunikasi. Bidang komunikasi itu ada berbagai macam. Yang disebut dengan komunikasi sosial, ada disebut dengan komunikasi organisasi atau management communication, atau disebut dengan komunikasi bisnis, ada disebut komunikasi politik, kemudian komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi tradisional. Nah, ini disebut dengan bidang-bidang yang ada di dalam ilmu komunikasi. Kemudian, para mahasiswa sekalian, kita pahami juga apa sih itu sifat komunikasi? Kenapa misalnya ilmu komunikasi itu pun harus memiliki sifatnya? Kita akan melihat dari 4 ya. Yang pertama disebut dengan komunikasi verbal. Jadi sifat komunikasi itu disebut dengan komunikasi verbal. Apa yang bisa kita kategorikan di dalam komunikasi verbal itu? Yang pertama, komunikasinya lisan. Jadi kalau komunikasi lisan, seperti yang kita lakukan sekarang, secara oral atau secara lisan, verbalnya lisan, berupa kata-kata yang sudah kita ucapkan, itu dinamakan dengan komunikasi lisan. Yang kedua, disebut komunikasi tulisan. Nah, contohnya ini. Ini adalah komunikasi verbal berbentuk tulisan. Jadi kata-kata yang akan kita rangkai kemudian kita cetak itu dinamakan juga dengan komunikasi verbal, tapi berbentuk tulisan. Selanjutnya ada yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu kita lihat bentuknya komunikasi kial. Yang kedua disebut dengan komunikasi gambar. Jadi komunikasi kial itu bisa kita lihat contohnya dengan gestur, gerakan tubuh. Misalnya kalau dosennya sedang ngajar ada yang angguk-angguk kepala. Nah, angguk-angguk kepalanya itu bisa dikatakan dia faham, gitu kan. Ada yang misalnya kalau ada yang garuk-garuk kepalanya, itu entah dia faham atau tidak, misalnya itu disebut dengan komunikasi kial. Kemudian disebut dengan komunikasi gambar. Nah, gambar banyak. Boleh karikatur, boleh gambar beneran, atau misalnya yang kita lihat misalnya peta, itu pun termasuk ke dalam bentuk komunikasi nonverbal.
Jadi intinya komunikasi nonverbal itu dia selain lisan dan tulisan, maka disebut dia dengan komunikasi nonverbal. Selanjutnya disebut dengan face to face communication. Jadi disebut dengan komunikasi tatap muka. Jadi komunikasi tatap muka itu adalah komunikasi yang kita lakukan secara langsung. Itu disebut dengan face to face communication. Jadi komunikasi kita, misalnya kita belajar di dalam kelas, maka itu disebut dengan face to face communication. Yang keempat disebut dengan komunikasi bermedia. Apa sih bedanya misalnya komunikasi massa dengan komunikasi bermedia? Komunikasi massa itu kan juga menggunakan media. Kenapa ini ada sifat komunikasi disebut dengan komunikasi bermedia? Tentu berbeda. Kalau komunikasi massa, jelas media yang mereka gunakan adalah audio, visual, atau audiovisual, atau media cetak. Itu disebut dengan komunikasi massa. Sedangkan yang disebut dengan komunikasi bermedia itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan selain media di dalam komunikasi massa. Misal Anda akan melihat spanduk nanti, atau Anda akan melihat telegram. Itu disebut dengan komunikasi bermedia. Tuh. Baiklah mahasiswa sekalian, ini beberapa materi yang sudah Bunda sampaikan. Insya Allah nanti kita bahas. Silakan nanti yang ada mau pertanyaan, boleh. Kita akan memberikan jawaban-jawabannya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.